siapa kalian di sini yang pernah ngalamin hal kayak tadi? Don't worry, aku bakal kasih beberapa tips ke kalian biar kalian gak stres ngerjain banyak tugas dan juga gak keteteran lagi. Tips pertama, kalau kalian punya tugas, jangan ditunda-tunda. Jadi kalian harus langsung mengerjakannya di hari itu juga waktu kalian ingat. Nah, buat teman-teman yang masih punya kebiasaan nunda, ini tuh bahaya banget guys, karena tentunya ini akan membuang-buang waktu kalian dengan sia-sia gitu. Misalnya kita niat ingin ngerjain tugas jam 1. Nah, terus kita posisinya lagi rebahan nih, lagi sambil scroll-scroll IG, TikTok. Terus misalnya dalam hati kalian, bentar deh, jam 2 deh aku ngerjain tugasnya. Pas udah jam 2, malah kalian, nanti deh jam 3 aja, nanti deh jam 4. Dan seterusnya, malah kalian tuh gak jadi ngerjain tugas pada hari itu. Jadi pas udah kalian inget itu langsung aja kerjain saat itu juga gitu. Tips kedua, simpan buku tugas di area yang dekat dengan kalian gitu. Kalau misalnya kalian masih males nih ngerjain tugas, posisinya lagi rebahan, itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah misalnya buku ini bisa disimpan di pinggir kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada rasa bosen gitu, pasti kalian kan lihat kan ke pinggir, oh iya ada tugas nih yang harus aku kerjain gitu, dan tiba-tiba jadi keingetan gitu. Tips ketiga, ini cara nyeleneh sih yang aku biasa lakuin gitu. Kalau misalnya aku lagi males banget nih, kan di kamar aku tuh ada meja belajar ya. Nah, terus aku tuh ya iseng aja gitu, kayak cobain duduk di meja belajar, terus kayak cobain aja treatment diri kalian 1 menit minimal duduk di meja belajar. Terus kalian gak apa-apa mau sambil ngelamun gitu semenit itu. Terus kan tapi kalian pasti lihat kan ke sekitar kalian tuh ada buku-buku yang bertumpuk gitu ya, dan salah satunya itu ada buku tugas kalian. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan keinginan kalian buat menyentuh buku tugas kalian dan pada akhirnya dikerjain. Dan itu yang aku lakuin gitu guys, dan ini tuh work banget di aku gitu. Tips keempat, gunakan prinsip tanggung. Apa sih prinsip tanggung gitu? Jadi aku tuh selalu menerapkan ini ke otak aku sendiri. Prinsip ini tuh jadi misalnya setiap aku udah nyelesain satu soal atau satu part gitu ya dari tugas aku tuh biasanya bakal bilang ke diri aku sendiri kayak kerjain satu lagi deh, nanggung, kayak gitu. Jadi aku pokoknya setiap beres satu soal atau satu part itu aku bakal bilang terus-terusan gitu ke diri aku sendiri, biar aku tuh kayak terpacu gitu ya, biar selesai satu persatu. Dan aku tuh kayak mikirnya, oh tugas ini mah easy gitu ya, gampang, cuma satu gitu yang harus aku kerjain, padahal kan satunya tuh kayak berkali-kali gitu karena adanya prinsip ini gitu guys. Jadi kita terus terpacu buat ngerjain sampai beres. Tips kelima, coba cari suasana baru. Nah, beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mencari suasana baru dalam mengerjakan tugas. Misalnya nih, kalian bisa dengerin musik, terus bisa sambil ngemil. Atau kalau misalnya bosen ngerjain di rumah, bisa juga bareng temen, di kafe, di taman, atau di perpustakaan gitu, yang bisa membuat kalian lebih tenang, lebih fokus mengerjakan tugasnya gitu. Tips keenam, kerjakan tugas dari bagian yang termudah hingga yang paling sulit di terakhir itu. Hal ini membantu memanipulasi otak kalian supaya otak kalian itu berpikir tugas yang harus dikerjakan itu tugas yang mudah gitu, bukan tugas yang susah gitu. Soalnya nih banyak teman-teman yang males atau nunda-nunda ngerjain tugas tuh karena ya mikirnya males ngerjain tugas ini susah gitu, gak ngerti, gak paham gitu. Nah, salah satu cara buat mengatasi ini, kalian bisa mulai dari yang paling mudah dulu, baru abis itu yang paling susah gitu. Tips ketujuh, ubah deadline jadi H-1 dari yang sebenarnya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling ampuh sih sejauh ini menurut aku, karena aku sendiri biasanya kalau misalnya punya tugas, aku misal punya tugas nih di tanggal 10. Nah, terus aku biasanya nulis di planner atau di to-do list aku tuh, jadi deadline tugas itu tanggal 9 gitu. Dan ini tuh salah satu cara biar aku tuh nggak keteteran, sama biar ngerjainnya tuh dari jauh-jauh hari dan nggak kepepet gitu waktu deadline. Jadi pas udah hari H-nya deadline tuh, ya udah tugas aku udah selesai dan bisa
move ke tugas yang lain gitu. Dan satu prinsip lagi yang aku lakuin, jadi aku tuh orangnya suka banget nyicil gitu ya orangnya. Jadi nggak suka ngerjain di hari H, sukanya tuh kayak misalnya nih aku punya waktu 5 hari buat ngerjain tugas dari deadline gitu ya. Dan aku ngurangin 1 hari dari deadline yang seharusnya. Jadi aku punya 4 hari buat ngerjain. Dan ini tuh biasanya aku bagi-bagi nih, kayak tugasnya itu ada berapa bagian, misalnya ada 4 bagian. Nah ya udah gitu, di hari pertama aku ngerjain misalnya bagian pertama, terus bagian kedua sampai yang terakhir tuh nanti gitu di hari keempat. Jadinya kayak lebih enak aja kalau nyicil dan nggak jadi stres dan bakal lebih enjoy gitu ngerjainnya. Tips ke-8, ini adalah cara yang paling ekstrim yang aku lakuin guys. Jadi memaksakan mengerjakan tugas meskipun lagi nggak mood. Karena misalnya kalau kalian lagi punya tugas yang seabrek, terus deadline-nya tuh deket-deket, tapi kalian pengen nunggu nih mood kalian sampai baik gitu kan, ya tugasnya gimana gitu, nggak akan selesai kan. Tugas itu nggak akan pernah selesai kalau nunggu mood kalian baik gitu. Jadinya saran aku sih cobain aja gitu ya, meskipun lagi bete, lagi apa, coba ambil satu pulpen, terus kalian coba tulis gitu ya tugas kalian, satu kata atau satu kalimat gitu ya. Nantinya pasti kalian akan terpacu dengan sendirinya buat menyelesaikan tugas itu. Dan ini yang terjadi sama aku. Tips ke-9, sebenarnya ini double tips sih. Jadi kalian itu harus tetap memberikan jeda waktu istirahat, dan kalau misalnya udah selesai bisa kasih reward ke diri kalian sendiri. Nah kalau buat jeda waktunya ini bebas ya, terserah kalian, tapi biasanya kalau aku sendiri masih jeda waktunya 5-10 menit, baru aku next lanjut lagi gitu. Nah kalau buat rewardnya, kalau udah selesai ini kalian bisa macam-macam sih rewardnya, bisa pakai nonton film kesukaan kalian, bisa juga jajan atau tidur cepet gitu. Nah itu bisa jadi reward buat kalian gitu. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini. Semoga dapat membantu kalian, dan aku berharap semoga tips-tips dari aku ini dapat membantu kalian gitu ya, kalau misalnya ngerjain tugas biar nggak stres lagi dan juga nggak keteteran. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu tips-tips menarik lainnya dari aku. Dan kalau ada request topik apa yang harus aku bahas di next video, boleh banget di kolom komentar ya. Dadah, makasih.